Video hari ini saya akan membahas tentang asuransi. Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Channel yang berusaha untuk selalu memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, sharing-sharing ilmu, tips-tips mengenai bisnis kos dan pengelolaannya. Video hari ini saya akan membahas tentang asuransi bisnis, asuransi properti. Nah, mungkin teman-teman ada yang sampai sekarang mungkin masih anti asuransi ya. Jadi kalau ditawarin asuransi selalu bilang, oh nggak mau, saya nggak butuh, saya nggak perlu gitu ya. Nah, saya akan sharingkan pengalaman saya selama 7 tahun terakhir ini di mana saya mengelola kos dengan di backup oleh asuransi. Nah, asuransi ini ada beberapa macam ya. Asuransi itu ada beberapa kategorinya. Kategorinya itu dibagi misalnya asuransi kebakaran, ya kan, asuransi gempa bumi, terus asuransi ada huru-hara juga. Nah, itu ada pengelompokannya. Dan yang terakhir adalah yang paling saya senang adalah asuransi yang namanya business interruption. Nah, business interruption itu apa? Nanti akan kita bahas di belakang ya. Sekarang memang kalau kita ikut asuransi, kita kan bayar premi setiap tahun sekitar berapa persen gitu ya. Kalau saya rata-rata itu 3% lah, kurang lebih 3% dari nilai yang kita asuransikan. Jadi contohnya gini, misalnya kalau asuransi itu tidak mengasuransikan tanah ya, dia hanya mengasuransikan bangunan. Contohnya gini, misalnya bangunan kos teman-teman itu misalnya 2 lantai harganya 1 miliar misalnya ya. Nah, itu kita akan waktu pas kita mau mengajukan asuransi, perusahaan asuransi itu kan tanya berapa nih nilai bangunannya. Bangunan saat ini. Maksudnya bangunan saat ini adalah pada saat kalau misalnya saat ini terjadi gempa bumi dan bangunan itu rubuh semua, maka kita kalau mau membangun seperti bangunan ini sedia kala, maka biayanya adalah sekian. Nah, itulah yang kita namakan uang pertanggungan. Yaitu kalau manusia uang pertanggungan jiwa ya, kalau bangunan itu uang pertanggungan untuk bangunannya, kalau kita bangun lagi itu berapa nilainya. Nah, kalau kita punya bangunan 1 miliar ya kita bilang 1 miliar. Jangan kita bangunannya kita estimasi harga 1 miliar tapi kita masukkan nilainya tuh 500 juta. Nah, itu nanti akan repot pada saat kita akan klaim. Kita akan klaim itu nanti akan dibayar proporsional ya. Jadi memang kita ngirit bayar preminya, tapi pada saat nanti klaim kita akan dibayar proporsional hanya setengah dari apa yang kita klaim, apa yang kita bangun, karena dianggap bahwa itu kita memberikan informasi bukan nilai yang sesungguhnya. Nah, itu yang namanya asuransi untuk di bangunannya. Terus ada lagi asuransi untuk isinya. Jadi nanti asuransi akan nanya, ini isinya mau sekalian dijaminkan nggak? Nah, kalau isinya mau sekalian dijaminkan, nanti isinya itu kita hitung. Misalnya harga ini ada TV, ada AC, ada furniture, ada ini kalau di sini di kosan di Gebang ada kulkas, itu berapa? Terus nanti ada elektronik lainnya yang di Fasum kayak CCTV, itu modem internet segala macam, itu semua dijumlahin berapa isinya, harganya misalnya 300 juta. Ya udah, berarti kita masukin 300 juta. Jadi nanti uang pertanggungannya adalah bangunannya 1 miliar, kemudian isinya 300 juta. Nah, dari 1,3 M itu nanti ada hitungannya, ada persentasenya. Itu sudah ada lengkap semua, itu persentasenya. Perusahaan asuransi itu tidak mungkin main-main, nggak mungkin kita digorok lah istilahnya ya. Itu karena sudah diatur oleh OJK. Jadi tarifnya sekian, maksimal diskonnya sekian. Jadi itu semua sudah diatur oleh OJK. Jadi kita nggak perlu khawatir kita kemahalan atau kemurahan banget, itu nggak mungkin karena itu semua sudah standar nilainya. Terus yang asuransi berikutnya adalah uang pertanggungan untuk business interruption. Business interruption itu apa sebenarnya? Business interruption itu pada saat properti kita terkena musibah, misalnya terkena bencana alam, gempa bumi, terus rubuh, dan kita membutuhkan waktu untuk membangun lagi kan. Nggak mungkin kita kayak
Roro Jonggrang itu bangun dalam sehari langsung jadi lagi kan nggak mungkin. Biasanya kita harus bangun dari nol, misalnya parah kita rubuhin dulu, kita bangun dari nol mungkin 1 tahun pembangunannya itu. Nah 1 tahun itu kan kita nggak dapat penghasilan tuh. Nah inilah yang di cover oleh si asuransi di kategori business interruption itu. Nah nanti kita ditanyain berapa nih kira-kira omset yang kita dapatkan selama setahun di cost tersebut. Nah itu biasanya kita hitung, kalau cost kita sudah berjalan beberapa tahun, kita biasanya kita hitung average-nya aja tuh, berapa tahun ke belakang, berapa average-nya setahun itu yang kita masukin. Tapi kalau cost baru ya kira-kira aja lah okupansinya kira-kira berapa persen dari nilai omset keseluruhan kalau full. Misalnya mau dimasukin 80% atau 90% atau 100% sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Nah itu kita masukin, misalnya, oh ya setahun saya omsetnya 400 juta, ya itulah kita 400 juta itu yang kita masukkan dan kita bayar nanti preminya. Jadi tadi bangunannya 1 miliar, terus isinya 300 juta, terus 400 juta itu adalah business interruption-nya. Nah itu semua masing-masing tuh semua sudah ada tarifnya dan kita tinggal bayar aja setiap tahun. Tiap tahun, kalau pengalaman saya sih nggak terlalu mahal ya. Nilainya itu sekitar 3 juta, 5 sampai 5 juta, 6 juta lah paling mahal itu. Tergantung bangunan kita sih, bangunan kita besar apa enggak. Tapi rata-rata saya kalau bayar asuransi setiap tahun itu 3 juta sampai 5 juta per tahunnya. Nah itu sudah membuat kita hidupnya tenang, tidurnya lebih nyenyak, kita nggak takut nanti kalau ada gunung meletus, kalau ada gempa bumi, kalau ada banjir segala macam itu di cover, itu semua kita minta kalau bisa asuransinya di cover yang all risk. All risk itu jadi misalnya ini saya ambil contoh aja, ada beberapa kali kejadian, puji Tuhan saya belum pernah sih ya kejadian gempa bumi itu sampai rumahnya rubuh semua atau kebakaran sampai habis semua, itu belum pernah. Cuma ada beberapa kejadian-kejadian kecil yang merugikan. Contohnya petir nih ya, saya pernah kejadian setahun yang lalu kalau nggak salah itu waktu hujan lebat ada petir segala macam, ada petir kencang sekali dan akhirnya ada beberapa peralatan elektronik di kos saya itu yang rusak ya, jadi konslet atau kebakar saya nggak tahu. Nah itu ada 7 TV, ada 2 AC sama ada beberapa elektronik yang lain. Nah itu kita bisa klaim itu ternyata dari petir bisa. Terus saya pernah juga kejadian ada hujan deras, terus ada satu titik di mana itu terjadi penyumbatan, akhirnya ambrol, barang-barang itu basah kena air semua yang dari atas itu juga ternyata bisa diklaim. Kalau yang seperti kayak bencana alam kayak kebakaran, gempa, tanah longsor itu udah pasti bisa diklaim itu ya. Tapi tentu tadi ya sesuai dengan nominal berapa uang pertanggungan yang teman-teman daftarkan di asuransi. Nah ini kan pandemi COVID nih, pandemi COVID udah hampir setahun ya. Ada satu kos saya itu yang benar-benar terdampak karena dia benar-benar berada di satu lokasi yang sangat dekat dengan kampus dan marketnya itu hanya anak kampus itu doang. Saya tanya nih sama si asuransi kan, ini bisa nggak nih, pandemi ini kan musibah ya, karena musibah itu kan akhirnya membuat kos saya jadi sepi, jadi tutup, karena kampusnya tutup ya, kosnya juga tutup. Bisa nggak nih saya bisa klaim business interruption gitu, tapi sayangnya ternyata pandemi COVID itu tidak tercover oleh si asuransi. Nah sebenarnya kalau tercover asuransi sebenarnya asik tuh, 1 tahun misalnya mau pandemi sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, sebenarnya kalau ada asuransi business interruption dan bisa klaim sebenarnya malah seneng saya tuh, nggak ngapa-ngapain tapi bisa klaim ya kan, tiap tahun kita tetap dibayar sesuai dengan omset yang kita pertanggungkan. Tapi ternyata sayangnya COVID itu tidak bisa di cover oleh asuransi. Nah teman-teman udah tahu kan manfaat asuransi, masih mau tanpa asuransi nggak? Nah itu sih sebenarnya terserah dari teman-teman semua, karena kalau dari saya prinsipnya asuransi itu kita mengeluarkan uang kecil untuk mengcover uang yang lebih besar. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau tanya atau penasaran, saya selama ini pakai asuransi apa? Asuransinya itu macam-macam ya. Asuransi itu sebenarnya juga kita harus pilih apa yang sesuai atau yang paling menguntungkan buat kita. Jadi kadang-kadang asuransi ini misalnya sekarang lagi ada promo,
dia bisa kasih harga lebih murah sedikit dibanding asuransi yang lain, atau misalnya asuransi yang ini misalnya klaimnya itu lebih mudah dibandingkan dari klaim asuransi yang lain. Nah itu kalau teman-teman bisa mendapatkan asuransi, memilih asuransi yang termurah, terbaik, pelayanan, servisnya segala macam, itu bagus. Tapi kalau teman-teman masih belum pengalaman, biasanya itu ada agen asuransi yang biasanya dia sudah pengalaman tuh, dia menangani banyak klien-klien, dia punya banyak kerjasama dengan asuransi-asuransi di Indonesia. Nah itu biasanya kita bisa konsultasi, tanya sama dia. Nah kalau teman-teman mau informasi agen asuransi yang selama ini kerja sama saya akan nanti kasih linknya di deskripsi. Silakan kalau mau tanya-tanya atau mau konsultasi dulu, nggak apa-apa, gratis konsultasinya dan nggak usah bayar komisi ke saya ya. Oke, mungkin itu dulu sharing saya tentang asuransi hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa like, comment, share, kemudian subscribe. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton video saya hari ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah!